hari ini malam ini terakhir coblos yang mana gitu. Kalau Pak Kodari bisa jawab pasti. Iya, pasti bisa jawab. Kalau saya pasti Prabowo. Pasti karena Prabowo. Prabowo itu meneruskan tadi Prabowo Subianto jadi Joko Subianto. Jadi pada dasarnya kan begini. Saya kan begini. Saya kan pada dasarnya ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi itu orientasinya adalah Indonesia Maju 2045. Dia sudah merumuskan formula-formulanya. Kalau yang saya sederhanakan gitu kan? 5 formula. Pertama infrastruktur, yang kedua digitalisasi, yang ketiga hilirisasi, yang keempat itu pembangunan SDM termasuk dalamnya pangan, energi, pendidikan, kesehatan, dan yang kelima IKN gitu. Nah, siapa yang konsisten melaksanakan ini, itulah yang akan kita atau saya dukung. Gitu. Menurut Pak Kodari. Menurut saya. Dan menurut saya Pak Jokowi juga akan cenderung kepada calon yang komitmennya untuk melanjutkan ini. Kok Anda bisa jadi jubirnya Pak Jokowi? Boleh dong saya menginterpretasikan apa yang saya lihat dari Pak Jokowi. Boleh dong, bebas saja. Ternyata pembacanya lebih pintar dari Rossi. Bebas saja. Anda kenapa bisa jadi juru bicara Pak Jokowi? Nggak apa-apa, itu kan beliau yang memberikan gelar kepada saya. Kiai itu bukan gelar yang diberikan pada diri sendiri. Dari masyarakat. Kalau beliau memberikan gelar kepada saya sebagai penyambung lidah Jokowi, no fine, it's fine with me. Benar juga. Benar. Dan memang terus terang gini, nggak mudah untuk membaca Pak Jokowi karena Pak Jokowi itu seorang master tactician, super grand master dalam permainan catur. Udah jelas nih juru bicara. Iya. udah jelas. Udah jelas. Nggak bisa baca, memang sulit membacanya. Kalau 2014-2019 memang ada 2 kategori pemilih. Pertama itu pendukung Jokowi, yang kedua itu pendukung Prabowo Subianto. Nah, 2024 ini beda kalau menurut saya. Apa ini? Suara tahun 2024 ini dibentuk oleh Pak Jokowi. Ya, respon terhadap Pak Jokowi. Ada yang puas, ada yang tidak puas. Nah, yang tidak puas ini kolamnya adalah slogan perubahan tadi. Sementara yang puas itu kolamnya keberlanjutan. Di antara 3 pasang calon ini, di antara 3 nama ini, yang slogannya perubahan adalah Anies Baswedan. Nah, karena itu dia pasarnya adalah mereka yang tidak puas kepada Pak Jokowi. Nah, yang tidak puas kepada Pak Jokowi, tren dalam beberapa waktu ini jumlahnya 20%. Makanya kolam suara Pak Anies itu sekitar 20%, dan itulah hasil surveinya sampai sejauh ini. Hasil survei Pak Anies itu sekitar 20%. Ya mau pakai apa lagi? Iya sih. Iya, dalam konteks pemilu presiden kita harus bicara survei. Tapi kan yang pendukung Pak Jokowi ini kan kepecah 2, ada Pak Prabowo, ada Ganjar. Pinter. Lebih dari Rossi nggak saya pinter. Udah sama nih. Oke, saya kita kejar maju aja. Sejajar. Ya, oke. Ki Candy kita kejar sekarang. Oke, jadi yang 80% yang puas itu sekarang ini terbagi 2. Ganjar sama Prabowo. Bahkan trennya sebelum deklarasi ini, sebelum ada Gibran, mayoritas yang puas itu kecenderungannya masih kepada Mas Ganjar karena asosiasi dengan Pak Jokowi, Jawa Tengah, PDI dan seterusnya. Nah, saya mau ngingetin begini. Kalau kemudian saya nggak ganggu ini ya. Nggak ganggu loh saya. Isu Mahkamah Konstitusi, isu keputusan Mahkamah Konstitusi, benar ya. Dia begitu dengar kata jangan dipisahin Mahkamah Konstitusi, isu politik keluarga dan dinasti segala macam. Kalau itu berkembang sedemikian rupa sehingga menurunkan tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi, anggaplah misalnya dari 80 jadi 60, bahkan sampai 50%, yang akan mendapatkan keuntungan, yang akan mendapatkan tambahan suara, Anies. Itu bukan Ganjar, tapi Anies. Oh, pinter! Loh, pinter. Anies. Nggak nyangka saya nggak di TV tapi bisa pinter. Bangsat. Nah, ini sudah ini ya. Pelan-pelan. Belum boleh, masih. Belum gol. Enggak, sedikit aja. Belum. Bang Andi Noya ini udah hampir sama ke arah Bang Andi Noya. Iya, gocekannya udah begini. Jadi, ya, ini pinter banget loh, gue salut loh. Apa? Belum selesai gue ngomong udah ngerti. Biasa juga udah ngomong lama juga orang ngerti. Saya banyak diam, Pak. Jadi saya prediksikan Anda berharap
2 putaran. Enggak begitu, enggak ada urusannya dengan Anda berharap 2 putaran. Enggak, saya cuma mau ngasih tahu. Putaran pertama Ganjar kalah. Kalau tingkat kepuasannya turun. Kok Anda? Jadi gini, asumsi saya ada yang sekali. Menurut saya ada yang berasumsi bahwa kalau isu ini naik, lalu kemudian kepuasan kepada Pak Jokowi turun, maka Ganjar akan dapat suara. Kagak. Karena suara Ganjar itu adalah mereka yang puas. Ya, jadi kalau Anda berharap turun 2 putaran. Saya nggak berharap. Putaran pertama Anda berharap Ganjar kalah. Putaran kedua Prabowo lawan Anies. Balik di depan tadi. Apa yang kita harapkan dengan dikerjakan orang lain seringkali tidak ada hubungannya. Seringkali nggak ada hubungannya. Kadang-kadang mereka nggak sadar bahwa mereka sendiri sedang masuk jurang gitu loh. Gitu. Saya silakan, bola saya. Silakan Pak.